Perkenalkan, nama saya Sifong Gilbert Lumi, mahasiswa aktif dari Universitas Samratulangi Manado, dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, program studi Ilmu Pemerintahan. Dan pada saat ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tugas mata kuliah Bahasa Indonesia sekaligus menjadi ujian akhir semester ganjil semester 1 dengan tugas sistematika ulasan dalam buku. Sistematika memiliki 5 sistematika buku, sistematika ulasan buku. Yang pertama, identitas buku. Yang kedua, orientasi. Yang ketiga, tafsiran isi. Yang keempat, evaluasi. Dan yang kelima, rangkuman. Dan yang pertama, identitas pada ulasan buku berfungsi untuk memberikan deskripsi tentang wujud fisik buku itu beserta ciri-cirinya. Identitas buku dengan judul Pengantar Ilmu Pemerintahan, pembuat atau penulis Ahmad Mustanir SIP. Waktu peluncuran bulan Agustus tahun 2022. Dan yang kedua, orientasi. Orientasi identik dengan pengantar pada seluruh ulasan. Tahapan ini berfungsi untuk yang pertama menyampaikan informasi tentang buku apa yang diulas, siapa penulisnya, dan siapa pembaca yang dituju. Dan yang kedua, memposisikan buku yang diulas. Dan yang ketiga, menyatakan pendapat pengulas tentang buku itu. Judul buku Pengantar Ilmu Pemerintahan, penulis Ahmad Mustanir SIP, penerbit Eureka Media Aksara, Agustus 2022, anggota IKAPI Jawa Tengah, nomor 225, _JTE, _2021, tahun terbit tahun 2022, gunaan untuk memenuhi pembelajaran belajar mengajar bagi mahasiswa. Yang ketiga, tafsiran isi. Tahapan tafsiran isi ini memuat yang pertama penceritaan ulang tentang hal apa yang dilakukan oleh penulis saat ia menulis buku itu. Yang kedua, isi atau ringkasan buku yang diulas sebagai hasil dari pembacaan oleh pengulas terhadap buku itu. Dan yang ketiga, perbandingan isi buku yang diulas dengan buku lain yang sejenis. Tafsiran isi diambil dari bab 1 mengenai konsep dasar ilmu pemerintahan dan ruang lingkup pemerintahan, yaitu pemerintahan adalah sebagai ilmu dan juga seni. Disebut sebagai seni karena ada banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa dasar pendidikan pemerintahannya tetapi mampu berkiat serta dengan karismatiknya menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan sebagai sebuah disiplin ilmu pengetahuan karena mampu memenuhi syarat-syarat, yaitu dapat dipelajari dan diajarkan, memiliki objek, baik objek materi maupun forma, universal sifatnya, sistematis, serta memiliki kekasan. Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yaitu ada dua pihak yang terkandung dan kedua pihak saling memiliki hubungan. Pihak pemerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan. Dengan demikian, pemerintah adalah perkataan yang dimaksud untuk menyuruh dalam melakukan sesuatu. Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintah. Pemerintah adalah perbuatan, cara, urusan, dan sebagainya untuk pemerintah. Jika dalam suatu negara kekuasaan, pemerintahan dipisahkan atau dibagi, maka akan terdapat perbedaan antara pengalaman pemberdayaan masyarakat dalam berbagai proyek APBN dan Bank Dunia. Yang keempat, evaluasi. Tahapan evaluasi berfungsi untuk menilai karya yang diulas dan dapat dikatakan bahwa tahapan evaluasi adalah bagian inti dari teks ulasan, karena pada tahapan inilah pengulas dituntut untuk memberikan penilaian analisis, objektif, dan kritis atas buku atau materi yang diulas. Yang dimaksud evaluasi dapat diambil dari buku karya Ahmad Mustanir SIP, MSI, dan kawan-kawan sangat baik dan mudah dipahami oleh dosen pengajar yang diberikan bahan ajar mahasiswa, dan mahasiswa pun akan sangat mudah memahami materi yang dipaparkan. Dibandingkan dengan karya orang lain, karya ini sangat bagus dan sangat lengkap materi pemaparannya. Penjabaran materi mengenai pengantar ilmu pemerintahan sangat lengkap dan cukup jelas. Isinya pun mudah dipahami sehingga mahasiswa memahami, sehingga materi yang dosen berikan dari buku panduan ini dapat dimengerti oleh mahasiswa tersebut.
tahapan rangkuman evaluasi berisi simpulan dan saran ulasan buku yang dibuat. Pada bagian pertama ini, penulis teks ulasan memberi simpulan akhir mengenai buku yang diulas dan pandangan subjektifnya pengulas atau buku yang diulas dengan berdasarkan pada tahapan orientasi, tafsiran isi, dan evaluasi yang diberikan sebelumnya. Secara konsep teoritis, pemerintahan dipandang sebagai sistem karena pemerintahan merupakan rangkaian interaksi dari berbagai komponen yang satu dengan yang lain, saling berhubungan dan saling ketergantungan. Anak cabang dari sistem pemerintahan menjadi induk. Pemerintah sebagaimana halnya suatu sistem terdiri dari subsistem, dan unsur-unsurnya. Sistem pemerintahan Indonesia terdiri dari nilai struktur dan proses. Sistem pemerintahan Indonesia berinteraksi dengan sistem-sistem lain yang disebut dengan faktor-faktor lingkungan. Terdapat 3 set hubungan, posisi, dan peran. Yang pertama, yang diperintah sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pemegang kewajiban. Yang diperintah yang memberikan kewenangan kepada pemerintah dengan pemerintah sebagai pengembang tanggung jawab yang diperintah. C. Yang diperintah sebagai produser dengan pemerintah sebagai konsumen. Dan sebaliknya, komponen sistem pemerintahan bersifat dinamis yang sangat ditentukan dari hubungan posisi dan peran serta hak dan kewajiban, wewenang dan tanggung jawab serta produsen dan konsumen. Kondisi sistem pemerintahan yang ideal masyarakat terbantunya titik keselarasan, keseimbangan dan kesesuaian antara pemerintah dan yang diperintah melalui kesepahaman, keterbukaan yang intensif di antara kedua pihak. Dalam praktik sistem penyelenggaraan pemerintahan terdapat 2 klasifikasi, yakni sistem parlementer dan sistem presidensial. Keduanya memiliki hubungan kelebihan dan kekurangan, namun keberlakuannya sangat tergantung dari situasi dan kondisi untuk suatu negara. Namun demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa sistem pemerintahan suatu negara dapat dipengaruhi oleh pemerintahan negara lain. Sekian dari pembahasan maupun presentasi dari saya, Syed Gilbert Lumi. Terima kasih.